Lagi ya Bu, ya. Sebenarnya pernah saya lihat video saya dari mahasiswa pendidikan Indonesia atau dari kampus Universitas Andalas. Jadi dia ini mau observasi awal terus wawancara itu mengenai apa rencana penelitian dia nanti itu mengenai teks argumentasi. Yang itu mau sedikit nanya Bu tentang pembelajaran di kelas seperti apa. Sebelumnya di sini selama ini pembelajaran bahasa Indonesia di kelas ini seperti apa ya? Kalau pembelajaran selama di kelas ini, pembelajaran itu cukup beragam, bervariasi ya. Jadi kayak materi itu nggak cuma argumentasi dan lain, tapi di bagian internasional. Mengenai pembelajaran itu Bu, Ibu lebih sering menggunakan apa penugasan mandiri atau kelompok gitu? Penugasannya itu beragam, tergantung materinya. Ada yang ceramah, ada yang menulis, ada yang melihat video-video, tergantung dari materinya. Kalau untuk teks argumentasi itu siswanya mengalami kesulitan nggak Bu dalam menulis teks argumentasi? Beberapa siswa tentunya pasti mengalami kesulitan, ya. Terutama argumentasi ini kan lebih condongnya itu menulis. Ya, jadi anak-anak itu kan disuruh berpikir dan menulis, ya. Jadi itu yang kesulitannya. Apakah arahnya itu lebih ke mengembangkan ide gitu Bu? Lebih susah berpikir untuk mengembangkan tema, topik atau ide-ide. Kalau keaktifannya di apa Bu di kelas itu seperti apa? Di keaktifannya lumayan. Ada juga beberapa anak-anak ini, ada juga yang ada yang pasif, ada yang aktif. Tergantung Tergantung siswanya. ya, tergantung siswa. Menurut Ibu di kelas 11 ini karakter siswanya per kelas itu berbeda-beda nggak Bu? Berbeda. Ada yang kelas aktif? Iya, ada yang kelas aktif, ada yang pasif, ada yang sedang, ada yang biasa kan. Hadiati kan penelitiannya mau menerapin media audiovisual terus memakai media komunikasi. Kalau memakai media audiovisual itu pernah diterapkan nggak Bu sebelumnya di sini? Karena jadi anak-anak itu lebih lebih tertarik mereka melihat video, mendengarkan gambar, melihat gambar. Jadi mereka kayaknya lebih tertarik kalau menggunakan sistem audio visual. Menggunakan media audiovisual ini selalu nggak Bu? Sering gitu? Jarang-jarang, karena posisi itu juga keterbatasan ya, ada keterbatasan alat. Kalau di sini keterbatasan alat, terus sumber daya itu seperti internet. Kalau mengenai teks cerpen Bu gimana? Apakah siswa mengalami kesulitan juga Bu? Kalau cerpen kesulitannya tuh hanya di awal-awal saat saya menyuruh dia itu untuk memilih tema. Di tema, setelah itu mereka kembangkan dari tema yang mereka dapat. Nah, itu kesulitan. Pas nulis itu mereka bingung ya Bu, ini mau lanjut mana? Iya, alurnya itu mereka masih terbolak-balik. Kalau mengenai kata baku gitu mereka udah bisa Bu? Kalau baku sedikit ya, karena pemahaman tentang kata baku juga mereka kurang. Karena di sini tidak sepenuhnya anak-anak berbicara pun juga mereka juga jarang pakai bahasa baku, jadi waktu menulis itu kesulitan. Mereka mungkin udah terbiasa pakai bahasa sehari-hari. Iya, bahasa daerah ya. Dia itu kan juga mau ngembangin nanti media kaset itu. Kalau menurut Ibu bisa nggak diterapkan di sini? Kemungkinan bisa, cuman kendalanya itu kadang-kadang di siswanya tadi. Ada yang mempunyai HP, ada yang nggak mempunyai HP. Jadi nggak merata ya siswanya? Iya. Jadi keterbatasannya itu cuma diakses saja. Iya, diakses.
kalau kita terapin misalnya siswanya mempunyai HP di dulu kan, bisa kita terapkan dulu siswanya aktif nggak kira-kira? Insya Allah. Kalau misalnya nih bukan dia mau ngambil yang teks argumentasi, tapi kalau medianya audiovisual dan pernah diterapin, dia juga mau nerapin yang media tablet gitu. Tapi takutnya nanti keterbatasan lagi. Sebenarnya bisa kita menggunakan misalnya dari kreativitas anak-anak kita buat berkelompok. Jadi kita mengelompokkan siswa itu mana nih siswa kira-kira yang ada HP, ada internet, jadi bisa jadi semua rata gitu. Jadi kan di sini kan faktornya itu karena keterbatasan kan tidak semua. Berarti kan bukan semuanya, hanya sebagian. Jadi kalau dalam diskusi masih bisa diikuti dengan adanya siswa yang mempunyai akses. Jadi mereka tuh bisa belajar bareng-bareng. Misalnya ini punya HP, terus digabung sama yang nggak punya HP ya, diajarin. Iya. Tapi bisa juga ya, bisa. Kira-kira kelas mana yang menurut ibu itu apa cocok buat dia diterapin media tablet, media audiovisual gitu? Kalau kelas itu sebenarnya bisa semua diterapkan gitu ya, tergantung dari siswanya sendiri. Maksudnya dalam kata di sini itu kan siswanya itu terbagi ya, ada yang kelas A, B dan sampai kelas B. Kebetulan kalau memang di sini mau menggunakan media seperti itu, saya sarankan itu di kelas 11A. 11A ya. Itu siswanya ada berapa orang? Siswanya ada 35. Banyak ya. Kalau untuk keseluruhan kelas berarti ada berapa kelas? Ada sekitar 6 kelas. Ada 6 kelas. Cuman kalau dalam satu kelas itu hanya di kelas A, B, dan C sampai D kalau nggak salah itu ya siswanya sampai 35. Ya. Sebelumnya itu banyak yang juga udah menggunakan ini, banyak yang juga udah masuk ke sekolah lain kan. Awalnya mereka sendiri tapi Kalau model pembelajaran problem itu udah pernah diterapin atau belum? sering Diterapin. Menurut ibu itu apa nggak membuat siswanya aktif semua atau tidak? sebagian sih sebagian dari ya sebagian. Pernah nggak bu kalau media audiovisual atau tablet ini diterapin bersamaan sama program basic ini? Kalau diterapkan secara bersamaan itu memungkinkan sangat kecil kemungkinan anak-anak itu mau dari bisa gitu ya. Jadi kalau kita mau materi itu, maksudnya kita dalam satu materi mau memakai sistem seperti itu, kita lihat dulu nih materi apa yang pas. Jadi nggak semua materi nggak semua materi. Kalau tes argumentasi itu menurut ibu bisa nggak diterapin secara bersamaan? Kalau argumentasi bisa ya, karena mereka kan harus mengembangkan ide-ide yang harus kreatif. Jadi mau misalnya mau nantinya video dulu, berarti anak-anak tuh berargumen tentang video tersebut gitu. Jadi mereka tuh bisa terinspirasi dari gambar, dari suara yang mereka lihat ya kan. Oh ini seperti ini, mengerti apa ya, mengerti stimulus mereka untuk berpikir kreatif dari apa yang nanti kita kasih materi. Kalau teks cerpen tadi bu, itu memungkinkan nggak kalau kita memakai media audiovisual? Kalau audiovisual lebih memungkinkan lagi ya, karena kan cerpen itu lebih banyak kita menulis kan, jadi iya berimajinasi. Jadi perlunya itu sebenarnya kekurangannya itu di sekolah ini, kekurangannya itu anak-anaknya itu kurang kreatif aja, kurang kreatif gitu ya. Ini terakhir bu, menurut ibu yang paling perlu diperbaiki dari pembelajaran di bahasa Indonesia ini baik itu cerpen atau argumentasi? Kalau argumentasi itu sudah bagus ya, anak-anak itu sudah paham kan.
itu adalah menulis. Nah, menulis anak-anak itu kadang-kadang masih ada anak-anak yang belum paham tentang apa ya, bahasa Indonesia yang tulisannya itu baku dan layak untuk kita tampilkan di platform. Nah, jadi perlu bimbingan dan pendamping sih sebetulnya anak-anak ini untuk menulis. Iya, siswa aktif bertanya, cuman keterbatasan mereka untuk apa ya, introvert ya. Kalau bertanya mereka ini aktif. Iya, jadi sebelum kita masuk ke materi itu, kita perlu juga yang namanya apresiasi anak-anak. Ya, kita apresiasi dulu, baru kita masuk ke tujuan pembelajaran kita seperti apa. Menurut ibu, saya nih bagusnya ngambil teks itu keluar dari mana? Kalau bisa belajar Saya pribadi mengajar di kelas 11 ini, lebih baiknya itu tes cerpen. itu di semester 1 kan? Iya, semester 1. Teks cerpen menggunakan media audio visual atau tablet? Lebih bagus sih audiovisual dulu ya, karena pemahaman anak-anak kan kalau tablet itu kan tergantung dari kayak bilang ya, anak ini kan nggak semuanya punya akses. Nah, kalau dari audiovisual itu mereka kan melihat, mendengarkan, memperhatikan juga kan, jadi ada satu ketertarikan, oh seperti ini rupanya gitu. Jadi kan mereka langsung kita rangkul, kita bimbingan anak ini, kita dampingi seperti itu loh Kak, bikin tema gitu. Nah, jadi kalau argumentasi itu sebenarnya kalau audiovisual itu saya sendiri juga nggak yakin anak-anak ini, maksudnya lebih pemahamannya lebih luas. Kalau cerpen ini kan kita berandai-andai, berimajinasi gitu kan, yang perlu kita bantu itu penulisannya aja. Berarti mereka kesulitannya di penulisannya. Iya, penulisannya aja. Mereka juga kurang kreatif untuk apa gitu, untuk arahnya ini kemana. Ibu, sepertinya sekian saja wawancara saya untuk hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktu. Pokoknya terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Sekian Ibu. Iya. Semoga Ibu sehat selalu. Iya, sama-sama.